Matahari baru saja merayap naik di langit San Marino ketika sirkuit Misano mulai hidup dengan hiruk-pikuk. Suara mesin-mesin Junior GP meraung dari padok, bercampur dengan teriakan mekanik yang sibuk menyiapkan motor. Veda Ega Pratama duduk diam di kursi lipat kecil di garasi timnya, menatap kosong ke arah lintasan yang masih lembab sisa embun pagi. Di balik tatapan itu tersimpan gelora yang tak pernah padam, api yang semakin membesar setelah kegagalannya di Race 1 kemarin. Hari ini, ia tahu, bukan hanya tentang balapan. Hari ini adalah tentang harga diri. Di luar garasi, beberapa supporter Indonesia sudah berkumpul. Mereka membawa bendera merah putih yang berkibar gagah, dengan wajah penuh harapan. Sorak-sorai itu terdengar samar di telinga Veda, seolah menjadi irama yang mengingatkannya pada kampung halaman. Ia teringat akan suara ayahnya yang dulu selalu berkata, "Nak, jangan pernah takut kalah. Yang harus kau takuti adalah berhenti berusaha." Kata-kata itu terngiang jelas, menyalakan semangat yang sempat redup. Mekanik tim datang menghampiri, membawa lembaran data hasil telemetri dari Race 1. "Veda, kita harus putuskan setelan hari ini. Ban depan cenderung cepat panas. Kalau pakai yang sama seperti kemarin, bisa habis sebelum finish," katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Veda mengangguk pelan, lalu menatap layar monitor yang menampilkan grafik kecepatan dan titik pengereman. Semua angka itu menari di matanya, namun hatinya sudah membuat keputusan. "Hari ini saya akan ambil risiko. Saya tidak datang jauh-jauh ke Eropa hanya untuk main aman." Ketegangan terasa semakin nyata. Bau bensin bercampur karet terbakar memenuhi udara. Suara bor angin dan dentingan logam menambah suasana seolah medan perang. Veda berdiri, melepas jaket tim, lalu perlahan mengenakan wearpack balapnya. Satu persatu, tali pelindung dikencangkan, sarung tangan ditarik rapat. Setiap gerakan seperti ritual sakral, persiapan menuju pertarungan yang tak boleh gagal. Sementara itu, rival-rivalnya sudah mulai keluar dari garasi. Suara motor Spanyol dan Italia terdengar memekakkan telinga, seperti menantang siapapun yang berani melawan. Dari kejauhan, Veda bisa melihat sekilas senyum sinis salah satu rivalnya yang menatap ke arahnya, seolah ingin mengatakan bahwa balapan hari ini sudah dipastikan bukan milik anak Indonesia. Senyum itu justru menjadi bensin tambahan dalam hatinya, membakar tekadnya lebih dalam. "Ini bukan lagi tentang poin, ini tentang siapa aku sebenarnya," batin Veda sambil meraih helmnya. Refleksi wajahnya terpampang jelas di visor yang mengilap, wajah seorang anak Gunung Kidul yang kini berdiri di panggung dunia. Napasnya berat, namun matanya menyala dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ketika pengeras suara sirkuit mengumandangkan jadwal resmi, Junior GP Race 2 dimulai dalam 1 jam, seluruh tubuh Veda merinding. Waktu yang tersisa hanya tinggal persiapan mental. Ia melangkah ke depan garasi, menatap tribun penuh warna, lalu menutup mata sesaat. Dalam hati, ia berbisik lirih, hampir seperti doa, "Hari ini, aku tidak akan kalah." Bab 2 Bayang-bayang rivalitas. Ketika matahari semakin tinggi, bayangan persaingan mulai terasa menekan di setiap sudut padok Misano. Veda baru saja keluar dari garasinya untuk melakukan peregangan ringan, namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara tawa riuh dari sekelompok pembalap muda. Mereka adalah rival-rivalnya, pembalap Spanyol dan Italia yang tengah bercanda sambil menoleh ke arahnya. Bukan sekadar tawa biasa, melainkan tawa penuh sindiran yang menusuk telinga. Salah satu dari mereka, pembalap asal Spanyol dengan reputasi besar, menepuk bahu temannya sambil berkata lantang, "Lihat, anak Asia itu masih percaya bisa menandingi kita. Dia beruntung bisa start di grid tengah. Tapi di Eropa, keberuntungan tidak bertahan lama." Kata-kata itu bagai pisau yang berputar di dada Veda. Ia tak menjawab, hanya mengepalkan tangan di balik wearpacknya, mencoba menahan amarah yang bergejolak. Rival Italia, yang dikenal sebagai pahlawan lokal Misano, menambahkan dengan nada merendahkan, "Motor timnya bagus, tapi pengendaranya terlalu muda, terlalu ceroboh. Hari ini,
dia akan belajar bahwa sirkuit ini bukan untuk pemula. Ucapan itu langsung disambut tawa keras, bergema seperti gema ejekan yang sulit dihapus dari kepala. Veda merasakan panas di pipinya, tapi ia memilih untuk diam. Baginya, balapanlah jawaban paling keras. Di tengah ejekan itu, Veda justru teringat pada wajah ayah dan ibunya di Indonesia. Mereka pasti sedang duduk menatap layar kaca, menunggu kabar dari Misano. Ia tak bisa membiarkan keraguan atau ejekan meruntuhkan tekadnya. Nafasnya diatur pelan, menahan amarah agar tidak meledak di luar lintasan. Kalian boleh meremehkan aku, batinnya bergetar, tapi aku akan buktikan di trek siapa sebenarnya yang pantas disebut juara. Salah satu mekaniknya mendekat, berusaha menenangkan dengan menepuk bahu Veda. Jangan hiraukan mereka. Fokusmu bukan di sini, tapi di tikungan pertama nanti. Mereka bisa tertawa sekarang, tapi setelah balapan dimulai, suara mereka akan hilang. Kalimat itu seperti bara api yang menyulut tekad Veda semakin menyala. Ia menatap lurus ke lintasan, seolah sudah melihat jalur kemenangannya sendiri. Sorak-sorai penonton lokal terus menggema, kebanyakan memberi dukungan kepada pembalap Italia. Namun di antara hiruk-pikuk itu, terdengar suara-suara kecil dalam bahasa Indonesia, lantang dan penuh semangat. Veda menangkap teriakan, "Ayo Veda! Garuda jangan menyerah." Suara itu menusuk hatinya, bukan sebagai beban, melainkan sebagai kekuatan tambahan. Saat rival-rivalnya masih sibuk tertawa dan menyombongkan diri, Veda hanya menundukkan kepala, lalu menyalakan mesin motornya. Suara knalpot yang menggelegar memotong tawa mereka, menggetarkan udara Misano. Dengan helm di tangan, ia berjalan menuju pit lane dengan langkah penuh keyakinan. Hari ini, ejekan akan berubah menjadi penghormatan, atau tidak sama sekali. Mentari San Marino kian menyengat, membuat aspal Misano memantulkan gelombang panas seperti lautan api. Veda kembali ke garasinya dengan langkah mantap, namun di dalam hati, kegelisahan mulai merambat. Termometer di pit wall menunjukkan suhu trek mencapai lebih dari 45 derajat. Angka itu membuat semua orang tegang, ban bisa habis sebelum balapan usai. Mekanik-mekanik sibuk berdiskusi, suara mereka saling tindih, seolah waktu semakin sempit untuk mengambil keputusan besar. Kalau kita pakai ban medium, Veda akan kesulitan di awal, ujar salah satu teknisi dengan wajah kusut. Tapi kalau ban soft dipasang, resikonya aus sebelum lap terakhir. Kita bisa kehilangan semuanya. Kepala kru hanya terdiam, menimbang, lalu melirik ke arah Veda. Semua mata menunggu jawabannya, seolah keputusan akhir ada di tangan bocah 16 tahun itu. Veda duduk di kursi, helm di pangkuan, wajah berkeringat namun matanya tetap tajam. Ia menutup mata sebentar, membayangkan setiap tikungan Misano, Rio, Quercia, Misano Corner. Bayangan itu membuat hatinya mantap. "Soft," katanya tegas. "Aku tahu risikonya, tapi aku harus menyerang sejak awal. Kalau kita menunggu, mereka akan meninggalkanku. Aku lebih baik habis-habisan daripada sekadar ikut barisan." Kepala kru menghela napas berat, lalu mengangguk pasrah. "Kalau begitu, kita percaya padamu, Veda. Tapi ingat, jangan terlalu agresif di awal. Simpan sedikit tenaga untuk akhir." Namun Veda hanya tersenyum tipis, senyum penuh rahasia yang hanya dimiliki pembalap dengan keyakinan bulat. Baginya, hari ini bukan tentang strategi rumit, hari ini tentang membuktikan bahwa darah pejuang Indonesia bisa melawan panas, tekanan, dan keraguan. Sementara itu, di garasi sebelah, rival Spanyol dan Italia sedang diwawancara media. Mereka penuh percaya diri, mengumbar janji kemenangan di depan kamera. Salah satunya berkata, "Balapan hari ini, aku hanya perlu bertahan 10 lap. Setelah itu, tidak ada yang bisa mengejarku." Kata-kata itu terdengar jelas di speaker paddock, menusuk telinga Veda seperti tantangan langsung. Keringat mengalir di pelipisnya, bukan karena panas, melainkan karena adrenalin. Ia mengenakan helm perlahan,
visor diturunkan, dan seketika dunia di sekitarnya meredam. Hanya ada dirinya dan lintasan Misano. Detak jantungnya berdentum, mengikuti irama mesin yang sudah meraung menunggu dilepas. Ketika suara marshal memanggil seluruh pembalap menuju grid start, Veda berdiri tegak. Setiap langkahnya di pit lane bagai derap prajurit menuju medan perang. Panas tak lagi terasa, ejekan tak lagi membekas, yang ada hanyalah keyakinan. Dalam hatinya ia berbisik, biarlah ban ini aus, biarlah tubuhku habis. Tapi aku akan pastikan nama Indonesia tidak pernah tenggelam di sini. Grid start Misano bergemuruh, suara mesin-mesin junior GP meraung serentak bagai singa yang siap menerkam. Veda berada di posisi tengah, bukan posisi ideal, namun sorot matanya di balik visor memperlihatkan keberanian yang tak tergoyahkan. Jantungnya berdentum kencang, seirama dengan suara penonton yang memenuhi tribun. Beberapa membawa bendera Italia dan Spanyol, tapi di sudut tribun, merah putih berkibar gagah, seolah melawan arus. Marshal mengangkat papan, 30 seconds. Semua pembalap bersiap, mesin Veda meraung semakin keras, getarannya menyalurkan energi ke seluruh tubuhnya. Ia memejamkan mata sekejap, membayangkan tikungan pertama. Ini saatnya, batinnya. Lampu merah bukan untuk menahan, melainkan tanda untuk meledak. Keringat dingin mengalir di dalam wearpack, namun fokusnya tak sedikit pun terganggu. Lampu merah menyala, 1, 2, 3, 4, 5. Hening sesaat yang membuat dunia seakan berhenti. Dan ketika lampu padam, segalanya meledak. Veda melesat seperti panah yang dilepaskan dari busurnya, memanfaatkan ban soft yang langsung menggigit aspal panas. Dari grid tengah ia langsung menerobos ke posisi 5 besar hanya dalam hitungan detik. Penonton bersorak, komentator pun kaget menyebut namanya, Veda Ega Pratama. Anak muda dari Indonesia langsung menyerang di awal. Namun, drama tak bisa dihindari. Di tikungan pertama, 3 motor saling senggol, salah satunya terjatuh keras. Debu mengepul, marshal berlarian, dan sebagian penonton teriak histeris. Veda hampir terjebak dalam insiden itu, motornya sempat bergeser keluar racing line, namun dengan refleks luar biasa ia mengendalikan setang dan kembali ke jalur. 1 detik terlambat, mungkin nasibnya sudah sama dengan mereka yang terkapar di gravel. Kini ia berada di posisi keempat, tepat di belakang rival Spanyol yang sempat mengejeknya di paddock. Suara raungan knalpot di depan bagai ejekan baru, namun kali ini Veda justru tersenyum tipis. Kau pikir aku hanya figuran? Batinnya, sembari menempel rapat di slipstream lawan. Sementara itu, komentator televisi terus menyorot dirinya. Luar biasa, pembalap Asia Tenggara ini menunjukkan nyali luar biasa di start. Dari grid tengah ke barisan depan hanya dalam 1 lap. Sorakan dari tribun pun semakin bergemuruh. Supporter Indonesia berdiri, melambaikan bendera sambil berteriak histeris. Di akhir lap pertama, Veda sudah merasakan panas persaingan sesungguhnya. Ban softnya memberi keuntungan besar, tapi ia tahu lawan-lawannya hanya menunggu celah untuk menyerang balik. Di dalam helm, ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar, pertarungan ini baru dimulai. Aku tidak akan berhenti di sini. Lap demi lap bergulir, dan panas. Misano semakin terasa mencekik. Veda kini berada tepat di belakang rival Spanyol yang sejak awal menyepelekannya. Motor mereka berdua bagai bayangan yang saling menempel, raungan knalpot saling bersahut seperti perang gendang di medan laga. Veda menempel di slipstream dengan sabar, matanya tajam mencari celah. Di tribun, sorakan bercampur antara teriakan dukungan dan ejekan, membuat atmosfer semakin menegangkan. Di tikungan Quercia, Veda mencoba menyalip dari sisi dalam. Rival Spanyol itu sadar dan menutup racing line dengan keras, hingga fairing mereka hampir bersentuhan. Sentakan angin membuat motor Veda bergoyang liar, nyaris kehilangan keseimbangan. Namun dengan refleks luar biasa, ia menahan motornya tetap tegak. Penonton menahan napas, lalu meledak dalam teriakan histeris. Komentator berteriak, itu berbahaya sekali.
Tapi anak Indonesia ini tetap bertahan. Amarah mulai membuncah di dada Veda. Ia tahu lawannya sengaja bermain kotor, mencoba membuatnya gentar. Namun justru keberanian itulah yang membuat darahnya semakin panas. Kau bisa tutup jalur sekuatmu, tapi kau tak bisa menutup semangatku, batinnya. Ia mengatur nafas, menunggu lagi satu kesempatan emas, karena di balapan, kesabaran sama pentingnya dengan keberanian. Di lap berikutnya, duel mereka semakin brutal. Di tikungan karo, motor mereka benar-benar bersenggolan, memercikkan api dari fairing yang bergesek. Rival Spanyol itu sempat melirik ke arah Veda, seolah ingin menakut-nakutinya. Tapi Veda hanya menatap balik dengan dingin, tak bergeming sedikit pun. Sorakan dari tribun kian memuncak, atmosfer bak arena gladiator. Saat melewati garis start-finish, Veda menempel begitu dekat hingga seolah hanya ada sehelai kertas di antara kedua motor. Angin dari kecepatan 200 km per jam menamparkan wajahnya, namun ia tak peduli. Yang ada di kepalanya hanya satu, tikungan berikutnya harus jadi miliknya. Ia memutuskan untuk mengambil risiko yang lebih besar, meski resikonya bisa terlempar ke gravel kapan saja. Dan akhirnya, di tikungan cepat Curvone, Veda melakukan manuver berani. Ia menyelinap dari sisi luar, jalur yang biasanya dihindari karena sangat berbahaya. Rivalnya kaget, terlambat bereaksi, dan seketika Veda meluncur melewati dengan gaya spektakuler. Penonton terdiam sepersekian detik, lalu stadion bergemuruh bagai badai. Veda Ega Pratama, what a move. Tidak masuk akal, seru komentator dengan suara hampir pecah. Kini Veda berada di depan, tapi pertarungan belum berakhir. Rival Spanyol itu masih membuntuti ketat, tak rela dipermalukan oleh seorang pemuda dari Indonesia. Sementara itu, dari belakang, pembalap Italia mulai mendekat, siap menambah panas duel ini. Veda tahu, apa yang menantinya bukan hanya balapan biasa, melainkan ujian hidup dan mati di atas roda 2. Bab 6 nafas yang tersisa. Lap-lap akhir mulai mendekat, dan panas Misano terasa semakin menyesakkan. Ban soft yang sejak awal memberi Veda keunggulan kini mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah. Grip di roda belakang terasa menurun, setiap kali keluar dari tikungan cepat motornya sedikit bergoyang. Veda bisa merasakannya jelas di tubuhnya, seperti berdiri di atas tali rapuh yang siap putus kapan saja. Namun ia tahu, mundur bukan pilihan. Rival Spanyol yang baru saja ia salib kini menempel kembali, memanfaatkan keunggulan ban yang lebih awet. Di layar besar tribun, sorotan kamera menunjukkan duel mereka yang semakin mendebarkan. Penonton berteriak seolah ingin memberi tenaga tambahan pada pembalap favorit masing-masing. Veda merasakan tekanan itu, tapi ia memilih untuk tidak menoleh ke belakang. Fokusnya hanya pada lintasan di depan. Di tikungan Quercia, motor Veda sempat melebar karena ban kehilangan cengkeraman. Rival Italia yang datang dari belakang hampir saja menusuk dari sisi dalam. Sorakan penonton lokal meledak, tribun Italia bergemuruh seolah kemenangan sudah di depan mata. Tapi Veda mengerem lebih dalam, memaksa motornya kembali ke racing line. Helmnya berguncang keras, tubuhnya hampir terlempar, namun ia bertahan dengan keberanian yang tak masuk akal. Nafasnya kini semakin berat, keringat mengalir deras hingga membasahi pipi di balik helm. Setiap tarikan gas terasa seperti pertaruhan nyawa. Aku tak boleh menyerah, batinnya. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Kenangan akan ejekan sebelum balapan kembali berputar di kepalanya. Ia membiarkan rasa sakit di tubuhnya menyatu dengan rasa marah, menjadi bahan bakar untuk terus maju. Lap demi lap, situasi semakin kritis. Rival Spanyol terus menekan, menunggu kesalahan sekecil apapun. Rival Italia menempel rapat, menunggu celah. Veda diapit oleh dua lawan tangguh, seperti burung Garuda yang dikepung dari dua sisi. Tapi alih-alih gentar, ia justru menemukan ketenangan di tengah badai. Ada sorot keyakinan di matanya, bahwa hari ini ia akan bertahan sampai garis akhir. Sorakan, Veda, Veda,
Garuda. Dari tribun kecil supporter Indonesia terdengar makin lantang, meski kalah jumlah dibanding teriakan lokal. Namun suara itu menembus bising mesin, langsung menusuk ke dalam hatinya. Ia tahu, mereka tidak datang ribuan kilometer hanya untuk melihatnya menyerah. Bendera merah putih yang berkibar di sudut tribun itu terasa seperti pelindung, membuatnya tak takut meski ban motornya mulai menjerit kesakitan. Ketika papan menunjukkan 2 laps to go, seluruh tubuh Veda menegang. Ban hampir habis, tenaga hampir terkuras, lawan semakin gila menekan. Namun ia menggertakkan gigi dan menyalakan semangat terakhir yang ia punya. Kalau aku harus jatuh, biarlah jatuh dengan kepala tegak. Tapi jika aku bertahan, dunia akan tahu siapa aku sebenarnya. Di tengah dentuman mesin dan sorakan tribun Misano, pikiran Veda tiba-tiba melayang jauh ke masa lalu. Kilatan memori masa kecil di Gunung Kidul datang tanpa diundang, jalanan sempit berdebu tempat ia pertama kali belajar motor bebek, jatuh berkali-kali, lutut berdarah, namun selalu bangkit lagi. Ia teringat ibunya yang berlari panik setiap kali ia jatuh, sementara ayahnya hanya tersenyum sambil berkata, biarkan, biar dia belajar apa arti kuat. Kenangan itu kini menjelma bahan bakar terakhir di lintasan. Ban belakangnya terus meronta, kehilangan grip setiap kali ia keluar dari tikungan cepat. Rival Spanyol di belakang mulai menempel ketat, knalpotnya seolah berteriak di telinga Veda, menuntutnya untuk menyerah. Tapi Veda justru menegakkan tubuh, menekan setang lebih keras. Aku tidak datang sejauh ini untuk jadi bayangan kalian, batinnya bergetar. Aku datang untuk jadi cahaya. Sorakan penonton Italia semakin menggelegar ketika pembalap tuan rumah mencoba menusuk dari sisi dalam di tikungan karo. Senggolan nyaris terjadi, namun Veda menutup celah dengan keberanian yang membuat penonton menjerit histeris. Komentator berteriak lantang, dia masih bertahan. Anak Indonesia ini bertarung bagai singa. Kamera menyorot wajah tegang para mekanik di pit wall, sebagian menggenggam kepala tak percaya apa yang mereka lihat. Di dalam helm, Veda menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang terasa seperti genderang perang. Ia teringat malam-malam panjang berlatih sendirian di lintasan kecil, hanya ditemani lampu seadanya. Ia ingat janji yang pernah ia ucapkan kepada dirinya sendiri, suatu hari aku akan berdiri di panggung dunia. Aku tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Janji itu kini menjadi mantra yang menguatkan tangannya untuk tetap kokoh di atas motor. Rival Spanyol kini benar-benar nekat, mencoba menyerang di luar racing line pada tikungan Curvone. Veda melirik sekilas, lalu mengerem lebih dalam, tubuhnya hampir menempel ke aspal. Ban berdecit, percikan api menyembur dari footstep, namun ia bertahan. Penonton berdiri, tribun berguncang, sorakan bercampur dengan pekikan kaget. Seolah seluruh dunia menahan napas menyaksikan duel itu. Di tribun kecil berisi supporter Indonesia, bendera merah putih terus dikibarkan tanpa henti. Suara mereka kalah keras dibanding ribuan penonton lokal, tapi bagi Veda, suara itu paling lantang menembus helmnya. Garuda tidak menyerah. Garuda tidak tunduk, teriak mereka serempak. Kalimat itu bagai mantra sakti, membuat nyali Veda membengkak 1000 kali lipat. Ketika papan menunjukkan last lap, Veda mengepalkan tangan di grip throttle. Ia tahu ini bukan lagi soal ban, bukan soal strategi. Ini adalah soal hati. Aku akan buktikan bahwa Garuda bisa terbang di langit Eropa, bisiknya lirik. Dengan mata menyala dan tubuh penuh tekad, ia bersiap menuntaskan lap terakhir yang akan mengukir sejarah. Bendera putih berkibar, tanda satu lap terakhir dimulai. Seluruh tribun Misano bergemuruh, atmosfer berubah menjadi lautan suara yang tak tertahankan. Veda tahu inilah momen yang akan menentukan segalanya, antara dikenang sebagai pahlawan atau terlupakan sebagai bayangan. Ban belakangnya hampir habis, tubuhnya sudah digerus kelelahan, namun matanya menyala, seolah kobaran api menyala di balik visor. Rival Spanyol menyerang di tikungan pertama, menyalip dengan brutal. Senggolan kembali terjadi, membuat motor Veda hampir keluar lintasan.
Namun ia bertahan, giginya terkatup keras hingga rahangnya sakit. "Tidak, aku tidak akan menyerah sekarang," teriaknya dalam hati. Ia balas menyerang di tikungan berikut, memaksa lawannya melebar. Penonton berteriak semakin gila, sorakan bercampur dengan pekikan ketegangan. Memasuki sektor tengah, giliran pembalap Italia yang menekan dari sisi dalam. Veda terhimpit di antara dua motor sekaligus, situasi yang bisa berakhir tragis. Di kecepatan 200 km per jam, sedikit saja ia goyah, maka habislah segalanya. Namun ia justru menyalip keduanya sekaligus di slipstream lurus pendek sebelum Curvone. Manuver itu membuat penonton terdiam sejenak, lalu meledak bagai badai. Komentator pun berteriak histeris, "Tidak masuk akal. Veda menyalip dua motor sekaligus." Ban soft Veda menjerit protes, hampir kehilangan cengkeraman di tikungan cepat. Tubuhnya terlempar rendah, lututnya menggores aspal, percikan api terbang ke udara. Motor bergoyang liar, tapi ia tak mengendurkan gas. Dalam hatinya, ia teringat kembali wajah orang tuanya, teman-teman latihan di Gunung Kidul, dan supporter Indonesia yang jauh-jauh datang. Semua itu menjadi kekuatan tak kasat mata yang menopang tubuhnya di atas mesin yang hampir menyerah. Ketika memasuki dua tikungan terakhir, rival Spanyol kembali menempel. Mereka masuk bersamaan, side by side, hanya beberapa sentimeter jaraknya. Sorakan penonton memuncak, kamera televisi tak henti menyorot duel itu. Nafas Veda memburu, otot-ototnya menegang, tapi dalam dirinya ada ketenangan luar biasa. "Ini kesempatan terakhir. Kalau aku ragu, habislah aku." Di tikungan terakhir, Misano Corner, rival Spanyol mencoba menutup jalur. Tapi Veda mengambil risiko gila, ia melompat dari sisi luar, jalur yang biasanya hanya dipakai oleh mereka yang nekat. Ban nyaris tergelincir, motor hampir high side, penonton menjerit kaget. Namun entah bagaimana, motor itu tetap tegak, dan Veda keluar dari tikungan dengan kecepatan lebih tinggi. Seluruh tribun berdiri, udara bergemuruh oleh teriakan. Kamera televisi menyorot garis finish yang semakin dekat. Veda melesat ke depan, hanya selisih beberapa milimeter dari lawannya. Bendera kotak-kotak berkibar, dan dunia seakan berhenti sejenak, menunggu siapa yang akan melintasi garis pertama. Dalam hatinya, Veda berbisik penuh keyakinan, inilah saatnya Garuda membentangkan sayapnya. Udara Misano meledak ketika kedua motor melesat nyaris bersamaan melewati garis finish. Dari tribun, mata ribuan penonton terpaku pada layar besar yang menampilkan foto finish. Selisihnya begitu tipis, seakan mata telanjang tak mampu membedakan siapa yang lebih dulu. Jantung Veda berdentum keras, setiap detaknya seperti pukulan genderang perang. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena lelah, tapi karena momen ini akan menentukan apakah perjuangan panjangnya berbuah kemenangan atau tidak. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Layar akhirnya menampilkan hasil resmi, Veda Ega Pratama, P1 dengan selisih 0,021 detik. Seketika tribun meledak bak gunung berapi yang erupsi. Bendera merah putih berkibar dari sudut-sudut tribun, suara Indonesia menggema, bercampur dengan sorakan ribuan penonton Italia yang ikut terhanyut oleh drama luar biasa itu. Veda memukul tangannya ke tangki motor, meluapkan semua emosinya. Air matanya menetes di balik helm, bukan karena sakit, tapi karena rasa percaya diri akhirnya terbukti benar. Rival Spanyol yang finish kedua hanya bisa menggelengkan kepala. Ia menepuk bahu Veda saat cooling down lap, mengakui kehebatan lawan yang tak pernah menyerah. Sementara pembalap Italia yang sempat bertarung ketat finish di posisi ketiga, memberi acungan jempol penuh respek. Momen itu membuat tribun semakin bergemuruh, seolah mereka menyaksikan lahirnya legenda baru. Saat tiba di Parc Ferme, Veda berhenti di garis putih, lalu langsung berlutut di samping motornya. Ia menunduk, menyentuh aspal Misano dengan tangan bergetar, lalu menengadah ke langit. Kamera dunia menyorot wajahnya yang penuh air mata, peluh bercampur dengan emosi yang meledak. Reporter berteriak, "This is history."
Indonesia Has Arifet in Junior GP. Kalimat itu membuat seluruh bangsa di tanah air bersorak dalam kebanggaan yang tak bisa dibendung. Di belakang pagar padok, puluhan supporter Indonesia histeris. Ada yang menangis, ada yang memeluk satu sama lain, ada yang berteriak memanggil nama Veda. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi bukan hanya kemenangan di lintasan, tapi juga sebuah pembuktian bahwa mimpi anak desa dari Gunung Kidul bisa menembus panggung dunia. Podium pun tiba. Lagu Indonesia Raya menggema untuk pertama kalinya di Misano dalam ajang Junior GP. Veda berdiri di puncak podium, dadanya membusung, air matanya kembali jatuh ketika bendera merah putih perlahan naik ke tiang tertinggi. Sorakan penonton bercampur dengan nyanyian, menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk berdiri. Baginya, momen ini lebih berharga daripada apapun, lebih dari sekadar trofi, ini adalah mimpi bangsa yang terwujud. Ketika botol sampahnya disemprotkan, Veda tak berhenti tersenyum. Di tengah sorak-sorai, ia berbisik pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri, ini baru permulaan. Aku akan terus berjuang, sampai dunia benar-benar tahu siapa Veda Ega Pratama. Sorotan kamera mengikuti langkah Veda saat ia turun dari podium. Senyumnya masih merekah, tapi di balik itu ada letupan emosi yang sulit ia kendalikan. Saat diwawancarai, ia sempat terdiam beberapa detik, matanya berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ini untuk Indonesia, untuk keluarga saya, dan untuk semua anak kecil di desa yang bermimpi besar. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena hari ini mimpi itu nyata." Kata-kata sederhana itu membuat suasana padok mendadak hening, lalu pecah dalam tepuk tangan panjang. Di ruang Park Ferme, Veda duduk sendirian sejenak, memandang trofi yang kini ada di tangannya. Trofi itu mungkin hanya piala Junior GP, tapi baginya, itu adalah simbol pengorbanan bertahun-tahun, dari lintasan kecil di Yogyakarta, latihan keras di panas terik, hingga meninggalkan keluarga demi mengejar mimpi. Ia meremas erat trofi itu, seakan takut semuanya hanya mimpi yang bisa hilang saat ia membuka mata. Sementara itu, media internasional mulai menyorotnya. Judul-judul berita muncul di layar televisi, Garuda from Indonesia conquers Misano, Veda Ega Pratama makes history, dan The Future of MotoGP may have just arrived. Nama Indonesia menggema di ruang-ruang redaksi Eropa, sesuatu yang jarang terjadi di dunia balap. Veda tahu, sejak hari itu, ia bukan lagi sekadar pembalap junior. Ia kini membawa harapan seluruh bangsanya. Di sudut padok, para mekanik dan pelatihnya memeluk Veda satu persatu. Ada tawa, ada air mata, ada tepukan hangat di bahu. Pelatihnya berbisik pelan di telinga Veda, "Kau sudah membuktikan hari ini, tapi ingat, ini baru awal. Jalan menuju MotoGP masih panjang dan penuh badai. Jangan pernah goyah." Veda mengangguk, menyimpan kata-kata itu dalam-dalam, tahu betul bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Malam mulai turun di Misano, tapi sorak-sorai penonton masih terdengar di luar. Veda berjalan ke arah tribun, menyapa supporter Indonesia yang masih menunggu dengan bendera merah putih. Ia melepas sarung tangannya, lalu melemparkannya ke arah mereka sebagai kenang-kenangan. Sorakan semakin menggila, air mata bahagia bercampur dengan teriakan bangga. Bagi Veda, itulah hadiah terbesar, melihat rakyatnya tersenyum karena dirinya. Sebelum meninggalkan sirkuit, Veda menatap lintasan yang kini sepi. Kilau lampu menyinari aspal yang tadi siang menjadi saksi pertarungan hidup dan mati. Dalam hati, ia berbisik, "Aku akan kembali. Aku akan lebih kuat, dan suatu hari nanti, bukan hanya Junior GP, aku akan membawa Indonesia berdiri di puncak dunia MotoGP." Janji itu terpatri dalam hatinya, menjadi bahan bakar baru bagi perjalanannya. Dan begitulah, Misano 2025 tercatat dalam sejarah. Hari di mana seorang anak desa dari Gunung Kidul, dengan tekad baja dan hati yang tak pernah menyerah, menaklukkan dunia. Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar nama, ia adalah simbol harapan,
keberanian, dan kebanggaan bagi jutaan orang. Kisahnya baru dimulai, tapi dunia sudah tahu Garuda telah membentangkan sayapnya.